Thank you, Jesus. You're our Savior. You are my Savior. Namamu Yesus, yang artinya adalah Juru Selamat. Engkau menyelamatkan kami. Terlebih kami adalah anak-anak-Mu. Kami pasti diselamatkan. Tidak ada virus, tidak ada tulah yang dapat mendekat pada kemah-Mu. Karena Dia memerintahkan malaikatnya to charge over you, to protect you, untuk melindungimu. There's a dome of protection among the believers. Saudara, kalau saudara tahu betapa banyaknya malaikat yang berkeliling di tengah-tengah saudara. Di dalam bahasa aslinya dikatakan malaikat-malaikat Allah. So it means more than one angels. And charge over you. You di sana itu bukannya plural, saudara, bukannya kata majemuk tetapi kata singular. You, satu orang punya banyak malaikat. Can you imagine? Berapa banyak malaikat? It's innumerable. Tidak bisa dihitung, saudara. Dia perintahkan pada satu orang. Can you imagine how much protection that you get? No virus, no deadly bacteria, anything. Tidak ada apapun yang dapat menyentuhmu. Thank you, Lord Jesus. You're no longer slave to fear. Don't be bound by fear. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami serahkan Tuhan segala kekhawatiran kami kepadamu Tuhan. All our family, semua keluarga kami, semua usaha kami, rumah kami, gereja kami, anak-anak kami, orang tua kami yang kami kasihi. We surrender unto you, Lord Jesus. You are our Savior. Jesus, we love you because You love us first. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Thank you, Jesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Woo, haleluya. Thank you, worship team. It's awesome praise and worship time. Kids, before you go, jangan lari-lari. Saya tahu kepingin semuanya pada lari semua, pingin sekolah minggu karena sekolah minggunya sangat excited. All the fun church is so exciting, they're running. So, teachers, para guru sekolah minggu, orang tua yang ada di sekitarnya, just lay your hand saat ini untuk jemaat. Kita bisa arahkan tangan pada anak-anak sekolah minggu. These are our precious child. Kita mau serahkan mereka. We dedicate them unto the Lord. Okay? Thank you Lord Jesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami berkati ya Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak Fun Church ya Tuhan. Yang ada di tempat ini ya Tuhan. They are strong children ya Tuhan. Di dalam-Mu mereka kuat ya Tuhan. Karena Engkau mengasihi mereka. You bless them ya Tuhan. You protect them ya Tuhan. Engkau yang melindungi mereka. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan tiap-tiap dari anak-anak-Mu ini Engkau telah assign malaikat demi malaikat ya Tuhan. Menatang mereka apabila mereka terantuk pada batu, mereka tidak akan terjatuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sendiri yang mau mengajar mereka. Engkau mau mengajarkan jalan-jalan-Mu kepada mereka. Dan mereka mendapatkan wisdom. The same wisdom ya Tuhan. The same amen, the same Christ. Yang Tuhan sendiri telah berikan kepada mereka, Tuhan berikan kepada kita juga. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berkati setiap guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka ya Tuhan. Anoint them Lord Jesus with the wisdom of Christ. They have the mind of Christ. Thank you Lord Jesus. Mereka menjadi anak-anak yang unggul Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka boleh mengenal-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka juga. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Have a blessed
Fun Church Kids. Selamat pagi semuanya. Saudara-saudara, the worship time cannot be more timely. Tidak bisa ada yang lebih tepat lagi kalau kita bisa bersama-sama menyanyikan We Are No Longer Slave to Fear. Baru minggu lalu saya khotbah. If not mistaken, hari Senin atau hari Selasa, tahu-tahu di-announce 2 orang positif corona. You know, it's like the devil is throwing tantrums. Tahu throwing tantrums? Ngadat, nah exactly. Dia nggak bisa memberikan suatu, dia ingin memberikan ketakutan kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang percaya. Dia ngadat, dia kasih. Karena dia nggak bisa menjamah orang-orang yang percaya, dia kasih namanya ketakutan, spirit of fear. Dia kasih berita. Baru saya khotbahkan minggu lalu. You still remember bahwa kabar buruk itu datangnya lewat mata dan lewat apa yang kita dengar. Kabar baik juga datang lewat hal yang sama. Engkau melihat dan engkau mendengar. And Monday we just heard the news and we saw on TV bahwa ada announcement kayak the devil is so mad at you. Karena engkau baru aja dengar firman Tuhan, engkau dikuatkan dan dia ngadat. As if kayaknya ada kuasanya kalau dia ngadat gitu loh. Dan saya kayak kepingin gitu bilang sama devil, EGP, emang gue pikirin, so what? Whatever you say, we will not be bound by fear. Kita nggak akan takut, karena kita adalah anaknya. Saudara-saudara kalau punya anak, begitu dia demam dikit, apa yang saudara lakukan? Langsung buru-buru gitu, wah beliin obat, beliin ini segala macam, gimana caranya mereka supaya cepat sembuh gitu ya. That is you, engkau adalah anak dan bapak, engkau adalah ibu dan bapak di bumi. Bagaimana dengan bapak di surga? Dia terlebih lagi dia ingin lihat engkau sehat, bukannya cuma sembuh, tapi sehat. That's another level, okay? Bukan cuman kesembuhan, kalau kesembuhan itu baru nyampe titik zero. Tetapi another level is to be continually healthy. Saudara siapa yang mau di sini senantiasa sehat, nggak mengalami sakit penyakit sama sekali. Mau corona, mau corolla, mau apapun yang ada di sekitar kita, kita tidak akan sakit. Orang-orang semua boleh rebah kanan kiri. Dibilang bahwa 1.000 orang di sisi kirimu dan 10.000 sebelah kanan. But bahasa Inggrisnya 1,000 on your side. Side itu dekat ya. 10,000 on your, bukan right side, on your right hand. Right hand itu lebih jauh. 10.000. Oke. 10.000 orang ada di Wuhan lah, di mana lah, itu lebih jauh. Tetapi tidak ada satupun yang dapat mendekat kepadamu. Tidak akan menimpa. Tidak menimpamu sama sekali. Tidak akan menimpamu. Nothing can harm you. Nothing can harm you, saudara. And that is the word. That is the word. There's a thing, memang kita harus smart and be wise. Oke? Tapi jangan dikit-dikit ada orang baru cuman langsung pada takut nyebar gitu. Itu cuman ini kering, oke? Just cuman clearing dahak, oke? Please lah, baru orang gitu. Udah okay? Alright. So let's continue. Jadi nanti saya akan kasih judulnya, karena minggu lalu judulnya gak sama dengan khotbahnya terakhir kali. Untuk Bro Roni yang akan naruh nanti di judulnya khotbah, our editorial team. This time saya kasih judul khotbahnya lain ya. Jadi minggu lalu kita ngomongin mengenai wisdom, mengenai the wisdom of God, mengenai hikmat daripada Tuhan sendiri. Bahwa kita ini beriman bukan kepada hikmat manusia, tetapi pada kuasa Allah dan hikmat daripada Allah. Oke? Nah, this time
I give the title, Declaring Your Faith Boldly Will Cause You to See Good. Engkau mendeklarasikan imanmu secara lantang itu akan menyebabkan engkau untuk melihat hal-hal yang baik. Karena tahun ini kita declaring and seeing good. Ya kan? Roman 5:17. Roma pasal 5 ayat yang ke-17. All the people who are under grace should be able to memorize this. Oke, kita baca bersama-sama. Yuk, kita baca ya bersama-sama. Let's declare it together. 3, 2, 1. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saya lagi ya, kita baca. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Siapa orang itu? Adam. Adam nggak ada di sini ya. Bukan Adam yang di sini, the real Adam yang ada di sana. Oke. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. You know, there's a thing ya, ada satu hal mengenai kita harus declare ini. Karena iman itu harus diperkatakan saudara. Karena roh iman itu percaya dan berkata-kata. Bukan percaya dan merenungkan. Tapi percaya dan berkata-kata. Tuhan percaya bahwa di dalam gelap dia ngomong terang pasti terjadi. Dia declare dan dia melihat terang. Oke? That's how it works. That's how polanya itu bagaimana pola atau pattern daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah pattern ini karena kita diciptakan segambar dan serupa dengannya, let's follow his pattern. Kadang-kadang kita ini gak percaya, kayak masa cuman kayak begitu, masa sih kayak begitu bisa kejadian. Nah, let's study it together, oke? Kata di sana ada kata menerima. Lebih benar lagi mereka yang telah menerima. Oke, let's study this word menerima. Menerima di sana itu dari kata Greek atau bahasa Yunaninya itu lambano. Tahu? Lambano. Lambano itu adalah grammar. Grammarnya yang dipakai itu kata menerima. Lambano itu kata grammar. Grammar itu tahu ya? Jadi tenses lah bahasa Inggrisnya. Jadi kalau ada go, yang pasnya apa? Go, ada when, ada gone. Oke? Nah ini tenses yang dipakai, grammar yang dipakai ini adalah present active participle. Do you know it means? Artinya semua ini present, all present participle yang dipakai di sini ini imperfect tense. Tahu nggak imperfect? Jadi belum selesai. Karena kalau perfect artinya sudah terjadi. Ini imperfect artinya belum selesai. It means since it refers to an action that is currently taking place, jadi ini merujuk kepada kegiatan yang masih terjadi or which take place repeatedly. Atau yang artinya sedang harus dilakukan berulang-ulang. Jadi menerima itu juga bukan cuma, oh ya saya udah dengar khotbah Grace sekali, cukup. Tapi yang dikatakan adalah kamu menerima, terus kamu terima terus kamu terima terus secara repeatedly. Until you see the manifestation dari hidup dan berkuasa oleh satu orang itu. Menerima apa? Apa yang harus diterima terus menerus? Kelimpahan kasih karunia. So keep hearing about the abundance of grace. Dan anugerah kebenaran. See, ini kita udah sering dengerin firman ini, yet kita find something new every time. That's our God. Kita selalu menemukan hal-hal yang baru di sini. Bahwa ini yang perlu diterima apa? Firman mengenai kasih karunia dan mengenai the gift of righteousness.
Kita harus terus-menerus repeatedly. Karena hal ini, kita menerima ini menyebabkan kau hidup dan berkuasa. Kita cuma mau endingnya doang, hidup dan berkuasa. Mau. Pas dengerin firmannya mengenai anugerah, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenarannya gak mau gitu. Dia bilang ini terus-menerus dengerin sampai terjadi dan keep hearing and hearing the word. Karena apa? Iman datang dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran yang di sana kenapa 2 kali? 2 kali itu artinya konfirmasi. It's the confirmation. Jadi kalau 2 orang berkata itu sepakat terjadi. Amin. Kamu kalau sendirian gimana mau sepakat sama siapa? Kamu sepakat sama Yesus. When you are agreeing with him, everything itu happen. Oke, see. Kebenaran, sekali lagi, bukannya apa yang kita lakukan. Kebenaran itu adalah anugerah. Tidak bisa diusahakan oleh manusia, ini murni adalah pemberian. Bukan upah atas perbuatan yang baik. Sesungguhnya kalau orang terima kasih karunia yang abundance banget, harusnya dia itu setia dan taat sama Tuhan, saudara-saudara. Kalau, sekali lagi saya katakan, kalau orang menerima kelimpahan kasih karunia, seyogianya, kata-katanya seyogianya. Itu sebenarnya dia itu harusnya respon itu, dia malah tambah setia, malah dia tambah taat. Tetapi kalau saudara merasakan hidupmu tidak diberkati atau kurang diberkati, dan kau mulai mencari, ngecek gitu, apa ya, saya kalau enggak taat, ini saya kurang taat mana, saya kurang setia di mana, you're actually under a curse. Engkau sebenarnya sedang di bawah kutuk dan Taurat dan kutuk dan dosa, di bawah kutuk dan dosa, yaitu di bawah hukum Taurat. Kalau kita merasa hidup kita rasanya kurang, banyak yang kurang, di sini kok kurang berkat, di situ kok kurang berkat, di sini kok nggak ada berkat, saya yakin pasti ada area-area di dalam hidupmu, somehow dalam hati kita, sebenarnya kita nggak mau percaya. Cuman itu doang. Ada area-area dalam kehidupan kita, sebenarnya mungkin kita ini punya namanya kubu. Mindset. A mindset, it means a set mind. Kamu udah punya satu set pemikiran di mana kamu nggak bisa digoyang-goyang. Saya diajarin, contoh gitu. Kalau misalnya saya lagi sakit mesti kerokan, apakah selalu demikian? Semua sakit kerokan pasti sembuh. Pokoknya obatnya kerokan sama tolak angin. Semua sakit penyakit. Sumbernya dari angin semua, angin jahat. Semua sakit penyakit disamain. Jadi kita mengandalkan kerokan atau beriman kepada kerokan dan beriman kepada tolak angin. That's how you have faith, that's how you build your mind. Karena apa? Dari dulu. Kakek nenek saya, kakek buyut saya, semuanya udah pakai kayak beginian terus gitu. Saya di dalam keluarga saya nggak pernah kerokan sama sekali. Saya grew up makan kambing, waktu kecil ya, kambing tiap minggu. Disusul dengan makan durian. Double blessing. Habis itu baru orang tua bilang, makan vitamin C. Tapi itu setelahnya gitu, dengan harapan bisa counter gitu efeknya, gitu loh. Oke, suatu saat saya kelupaan makan vitamin C. Saya udah ngarep panas dalam, enggak juga tuh datang. Dan kita keep makan kambing, dan bukan hanya kambing daging. Saya note, jerohan. Wah. Semua bilang, pastor pernah ngecek gak? Saya pernah loh, ada yang nanyain gitu. Iya dulu saya makan kayak gini. Lu kapan terakhir kali ngecek gitu? Last time I check I was healthy. No nothing, yang benar-benar semuanya normal semuanya. Semuanya normal. Praise God. And I speak that all of you juga check out healthy. Amin. And keep benar-benar tetap sehat dan senantiasa sehat. Tuhan pemelihara kehidupanmu. Amin. Nah, saudara 2 Korintus 4 ayat 13. Katakan demikian. Namun,
Karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku juga, sebab itu aku berkata-kata. Maka, ini kan logika kan, kalau memiliki roh iman yang sama, kamu dan saudara dan saya memiliki roh iman yang sama enggak? Atau kita punya beda roh nih? You have different spirit? No, we have the same spirit. Kalau Rasul Paulus bilang, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. By the way, ini dari Mazmur Daud ya. Mazmur Daud 116 ayat 10. Dia ini percaya hal yang ya nggak beres waktu 116 ayat 10. I don't know why dia ngomongin kayak begini. Cuman ini diambil dari perkataan Daud. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya. Dan sebab itu kalau percaya kami juga berkata-kata. Nggak cuma percaya doang. Kita berkata-kata. Berapa banyak di sini yang sempat naruh ayatnya di HP? Beberapa sempat ya naruh di wallpaper ya. You know when you see that verse, apa yang kau rasakan? Kayak lagi kepingin ngomong gitu loh, nyebutin itu ayat-ayat yang ada di wallpapernya, di lock screen-nya itu. I feel like I want to say it gitu. Setiap kali saya ngeliat saya di-remind lagi, setiap kali saya ngeliat saya di-remind lagi. It proves that technology itu dibuat untuk anak-anak Tuhan. Supaya kita bisa mengingat senantiasa. Amin. Kalau enggak, kamu bakalan bawa karton satu yang kamu ingetin atau taruh di dompet gitu loh. Kayak foto pacar gitu. Zaman dulu kan, begitu buka, set gitu. Wih, lihat foto pacar. Mau selingkuh, set, lihat foto pacar. Jadi enggak mau selingkuh gitu loh. It's the same thing. Kamu kalau misalnya lagi ngeliat, set, kabar baik gitu. Maunya selingkuh sama kabar buruk, lihat foto lagi. Wah, nggak jadi selingkuh sama kabar buruk. Kurang lebih sama. Kan kita memiliki roh iman yang sama kan. So kita juga sama percayanya. Percaya akan kabar baik. Dan kita katakan yang baik. Amin. Saya nggak kidding waktu saya ngomong sama Pastor Fredri. This year kita permak mulut kita. Mulai permak mulut. Ngomongnya itu mulai dipermak dikit. Jangan start confessing something bad gitu. Even Daud ya, Daud sendiri itu dia pakai prinsip ini. Waktu dia lawan Goliat, dia ngeliat, wih, ini gede banget ini. Lu satu batalion juga lawan dia juga belum tentu menang, apalagi satu orang. Emang Daud ngomong gitu? Daud itu dia anak yang biasa, dia itu belum pernah ikut perang. Dia datang dan dia mulai declare. Siapa nih anak? Begitu datang mulai ngomong gede gitu. Omdo gitu. Itu mungkin dikatain. Ya tapi ya sekarang gini, apakah Tuhan, kalau saya boleh bilang ya, saya boleh lancang menyebabkan, apakah Tuhan omdo? In a way yes, no, but it's yes. Dia omong doang, memang dia ngomong kan waktu menciptakan dia bilang, apa itu? Jadilah terang, dan Tuhan mulai pergi ke belakang dan dia mulai nyampur-nyampur bahan masakan, gimana caranya supaya menjadi terang? Enggak, yang dia lakukan adalah, atau Tuhan mulai melihat firman-Nya sendiri gitu ya, dia nginget-inget, kira-kira dulu gimana ya cara bikin terang? Enggak, yang dia lakukan adalah just speak and it happens. The way yang waktu dia ngomong, dia itu menciptakan atau create something, waktu dia membuat manusia. So it takes more effort. It takes more effort. Karena dia creating something yang menurut dia percaya karena dia create sesuai dengan gambaran dirinya. Manusia, khusus untuk manusia. Tapi ciptaan itu kuasanya, itu lewat mulut saudara-saudara. Everything is by speaking. Daud sudah declare kemenangannya sendiri dari awal lagi. Dia berkata apa? 1 Samuel 17 ayat 36 sampai 37. Ini dia ngomong sama raja loh. Can you imagine ngomong sama raja Saul? Ini raja, bukannya pengawalnya raja. Ini raja. Raja dia ngomong, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Wih, canggih banget. Padahal kan orang Filistin itu bisa jadi lebih besar daripada binatang itu, benar kan? Dia nggak melihat pakai kacamatanya ukuran manusia. Karena apa? Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Matanya itu kepada Allah yang hidup. Terus kemudian dia mengatakan, pula kata Daud, Tuhan
yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. By the way, saudara tahu kan, Daud ngomongnya dulu pakai bahasa, bukan bahasa Indonesia ya, kayak begini ya. Dia nggak ngomong pakai bahasa Inggris, dia pakai bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu tidak ada future tense, yang ada itu past tense. Tahu? Jadi dibilang, dia ngomong, bukan dia juga akan. Dia juga telah, dia ngomongnya telah melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Berarti dia udah tahu, dia pasti menang. Nggak cuma ngomong sama Saul, dia ngomong sama si Goliat juga. Wow. Dia bilang ini orang luar biasa nih, gutsy banget gitu. Kok berani dia? 1 Samuel 17 ayat 45-47 katakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia karena dia tahu, dia pakai yang namanya nama Tuhan. Dia pakai covenant-nya, dia pakai ikatan perjanjiannya. Saudara punya ikatan perjanjian? Yes, dengan siapa? Dengan Bapa sendiri. Dia mengikat perjanjian melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ada di dalammu. Perjanjiannya itu perjanjian yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Pada saat ini, dikatakan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, kalau dari ayat ini aja saudara renungkan. Saudara bisa lihat, saudara bisa bayangkan. Tuhan yang menyerahkan. Dia itu gak ngapa-ngapain memang. Dia ini kalau bilang Daud, omong gede. Ngomongnya terlalu gede. Tapi dia bukan ngegede-gedein diri sendiri. Dia ngegedein Tuhan. Kamu kalau berhadapan dengan masalah, yang kamu gedein jangan masalahnya. Yang kamu gedein jangan kemampuanmu untuk menyelesaikan masalahmu. Yang kamu gedein siapa? Tuhannya. Tuhan yang akan melepaskan aku dari masalahku hari ini. Do you believe it? Do you believe it? Banyak orang kena masalah gara-gara virus outbreak. Some say the business is bad. Some truly happen, memang bisnis lagi bad. Tapi bukan berarti bisnis bad Tuhan tidak memelihara kamu. Dalam keadaan kosong pun Tuhan sanggup untuk memelihara kamu dan keluargamu. Amin. On the contrary, saya juga bingung. Saya rasa tahun lalu I thought it's bad enough for my business. Tahun ini dengan virus I thought it's gonna be worse. Tahun ini awal tahun saya sampai ibarat kata ya, saya kan kerjanya di kontraktor. Saya ketimpa proyek, saya udah megap-megap. Saya aja gak sanggup handle. It's like contrary to what people believe. It's like, kenapa ini bisa terjadi kayak begini? What I believe is the dome of protection among the believers. Itu yang aku percaya. Dan itu yang aku terus perkatakan. Orang lain boleh sepi, aku akan tetap hidup. Bahkan aku bukan hanya bertahan hidup, aku bahkan lebih diberkati dibanding orang-orang yang lain. That's what you need to believe. Amin. Saudara tahu nggak Tuhan Yesus itu declare something sebelum dia melihat something juga? Dia selalu declarein something. Yesus itu declare kepada orang yang tangan mati sebelah. Dan dia bilang kepada orang itu begini, Matius 12 ayat 13. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Oke. Saudara, withered hands. Withered hands itu, coba Pastor Gard, kemari ke depan. Oke. Anggap kata dia mati tangan sebelah. Oke. Ngadep saya aja, gak apa-apa. Oke. Tangan sebelah sininya mati ya. Oke, saudara-saudara supaya bisa lihat gitu. Tuhan Yesus berkata, apa?
Ulurkanlah tanganmu. Mati sebelah bro. Exactly. Dia mikir dulu gak? Mikirlah. Tuhan Yesus bilang, ulurkanlah tanganmu. Iya, nah. Bukan, saya gak ngajak salaman. Ulurkanlah tanganmu. Dicoba kan? Dia gini-gini kan, mikir. Tapi dia ngelihat matanya, dia ngelihat tangannya atau ngelihat ke Yesus? Dia ngelihat ke Yesus. Pelan-pelan. Ulurkanlah tanganmu. Dan dia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya. Dia lakukan apa yang dia tidak bisa lakukan sebelumnya, yang dia pikir impossible. Saudara lihat gak? Thank you Pastor God. You see, kalau kamu sebelumnya gak bisa ngapain, saudara pikir saudara gak bisa lakukan hal itu, Tuhan Yesus bilang, lakukan hal itu. You just believe and obey. Saudara mungkin rasanya, saya gak feel, ini saya gak biasa bisnis kayak beginian. Ngapain saya lakukan di sini? Tuhan bilang, lakukan. Justru karena kamu gak bisa, kamu percayanya bukan pada kemampuanmu. Kamu percaya kepada kemampuan Tuhan. Untuk bisa membuat kamu menjadi makmur. Membuat kamu menjadi bisa. Ulurkanlah tanganmu. Tuhan Yesus ngapain? Apa yang dia lakukan? Speak. Declare. Dia pengen lihat. Dia pengen lihat orang itu pulih tangannya. Dan dia tahu orang itu pasti pulih tangannya. Tapi at first dia gak bilang, mau apa? Enggak. Orang itu tahu kok, orang itu udah tahu. Saya ini mati sebelah, ada Yesus di sana. Orang mati sebelah, ya kepingin ngangkat tangannya lah. Makanya Tuhan Yesus bilang, dia udah tahu dia gak bisa. Dia bilang, ulurkanlah tanganmu. Declaring. Oke, dia memperkatakan dari yang gak ada menjadi ada. That's faith. Oke, coba lihat ibu-ibu ini. Satu ibu-ibu pendarahan ini. Oke, Matius 9 ayat 20-21. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Think about it. 1 bulan pendarahan aja, itu setengah mati. Ini 12 tahun. Saudara jangan bayangkan ini cuma sebentar. This is a long time. Long time mengalami pendarahan. Maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. I will not talk about jubahnya. Karena jumbai jubah itu juga panjang tuh. Saya bisa ngomong mengenai punca jubah itu. Bahwa ada yang melambai-lambai. Kalau saya bawa saya punya shawl, prayer shawl. Selendang untuk doa itu yang dibeli dari Israel itu ada namanya tekelet. Nah itu di edge itu yang dia sentuh itu ujungnya yang warnanya biru laut. Nah karena katanya dalam hatinya, ini katanya dalam hatinya juga sama. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia udah declare duluan gak? Declare. Sembari jamah dia declare. Sekarang yang dia rasakan waktu dia menjamah apa? Pendarahan gak masih? Masih lah, masih pendarahan. Dia dalam keadaan bodinya, dia kalau listen to the body not delicious nih, body not delicious. Tahu body not delicious? Masih nggak? Oke deh, badannya nggak enak, body not delicious. I hope you guys, oke lah, ya sudah. Krik pastor, lebay banget sih gitu. Oke, no problem. Orang ya belum mulai juga apa-apa. Dia bilang, gak bakalan kejadian kayak gini. Ini pasti kejadiannya kayak begini nih. Terus kejadian gitu. Ya emang lu nabi? Ya kalau lu nabi ya kejadian ya jangan nyalain dong. Kamu sudah menjadi nabimu sendiri. Gak bakalan kayak gini mah. Pasti terjadinya kayak begini. Orang kan banyak tuh tukang ramal di Indo tuh. Atau kita ngomongnya dengan bahasa okemnya, bahasa street language-nya, sotoy. Belum apa-apa sotoy gitu. Udah ngomong gak bakalan kejadian. Ini pasti kejadian kayak begini. Gak bakalan, pasti. And it's not based even the word. Mereka based dari analisa mereka sendiri.
Dan mereka udah kayak, memang benar, mirip kayak nabi banget gitu. Mereka menjadi nabi daripada nasibnya sendiri. Dan waktu sesuatu yang terjadi buruk, mereka bilang, tuh kan, bener kan kejadian. You are your own prophet. Jadinya, Tuhan itu nggak menciptakan kita untuk mendeklarasikan kutuk atas diri kita sendiri, oke? Dia itu menciptakan kita dari kata-kata yang dia keluarkan. Dan let's not use the word in vain. Jangan pakai kata-kata sembarangan makanya. Amin. When you want to declare something, sesuatu yang kebenaran, katakanlah dengan tegas, dengan lantang. Tapi kita takut kan memperkatakan dengan lantang, takut nggak kejadian. Justru kita yang menurut kita kayaknya, oh ini mah nggak mungkin sembuh nih kayak begini nih. Itu kata yang paling cepat yang kita ngomong. Keluar pertama kali, mana mungkin laku. Nah, ya kan? Mana mungkin bisa kayak begini. Amin. Tuhan tidak menciptakan kita itu hidup dengan berdasarkan panca indera kita. Kita nggak kayak binatang, saudara. Dia ciptakan kita itu dengan supaya kita hidup berdasarkan iman. That's how he creates us. Dia itu menciptakan kita supaya kita hidup berdasarkan dengan iman. Waktu Abraham belum punya anak, Abraham itu artinya, katanya Abram. Abram itu artinya apa? Bapak yang luhur. Exalted father atau bapak orang-orang yang percaya. Saya mau kasih tahu ya, modelnya bapak orang yang percaya saat ini, yang waktu itu yang terjadi. Begitu didatengin sama Firaun, istrinya dilihat, si Firaun naksir sama istrinya, langsung dikasih. Bilang, ini silakan, ini adik saya. This is tabiat orang yang dibilang bapak yang luhur, bapak orang percaya. Modelnya kayak begini. Nggak bagus-bagus amat kan. Makanya Tuhan bilang, kan belum punya anak kan, dia kepinginnya punya anak. Makanya diganti dia, namanya dari Abram menjadi Abraham. Artinya bapak segala bangsa atau bapak banyak bangsa. Bukan bapak cuman satu bangsa, bapak banyak bangsa. Sesuatu yang impossible, sesuatu yang mustahil. Tapi mau gak mau dia mesti nyebut. Kenapa? Namanya kan udah diganti. Setiap kali dipanggil, nama saya siapa? Abram, salah, nama saya Abraham. Setiap kali dibilang, nama saya bapak orang percaya. Enggak, sorry, nama saya bapak banyak bangsa. Terus yang ditanyain waktu dikenalin gitu ya, namamu siapa? Namamu siapa? Abraham, bapak banyak bangsa. Gitu. Siapa namanya? Abraham, bapak banyak bangsa. Makin pelan. Ya kan dia ragu kan di sini. Umatmu berapa banyak? Anakmu berapa? Gak ada tuh. Siapa namamu tadi? Abraham. Artinya bapak banyak bangsa. Makin malu dia. Tapi mau gak mau dia mesti ngomong. Oh iya, ini bapak Abraham. Kenalkan, ini business associate saya. Ini kenalkan dengan bapak ini namanya bapak Abraham. Gak punya anak. Saudara bisa bayangkan gak malunya dia? Dia nanggung malu juga. Dia mungkin orang mikir ini orang mungkin masih masuk grogol itu. Belum apa-apa udah halu. Iya kan, ini orang halu. By the way iman itu bukan halu ya. Iman itu ngomongin kebenaran, oke? Iman itu ngomongin kebenaran. Anak satu aja belum punya. Ini gak mengada-ngada, iman tuh gak mengada-ngada dan ngomongin kebohongan. Engkau sedang mendeklarasikan iman itu sesuatu dari yang sudah ada dan memang benar ada di alam roh. Itu iman itu seperti tangan yang mengambil dari apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak ada menjadi ada. Sampai bisa dilihat dan bisa dirasakan. Kalau Abraham bilang, kalau Tuhan bilang, oh kamu menjadi bapak banyak bangsa. Gitu. Maksudnya banyak bangsa itu apa? Oh maksudnya kambing domba dari berbagai macam suku. Itu loh banyak bangsa. Bukan orang. Lu kan gak punya anak. Tapi kalau soal kambing domba banyak sih dia sih. Mungkin ini kali. Maksudnya kambingnya banyak bangsa. Bangsa benar-benar bangsa. Ini orang ya benar-benar orang. Dan dia pasti akan melihat dan merasakan babynya. Dia pasti gendong baby.
Amin. Oke lah, saudara mungkin sulit gitu melihat ilustrasi seperti ini. Ada yang udah nonton Invisible Man? Beberapa udah nonton Invisible Man. Oke lah, ini mungkin tidak perfect. Nggak perfect ilustrasinya. Itu orang liatin kekosongan, itu nggak ada. Tapi orangnya ada di situ. Bener? Itu orang ada. By the way, ini nggak usah saya spoiler, udah pasti judulnya aja udah spoiler banget. Nggak usah saya spoil lah, gitu loh. Invisible Man ya artinya orang yang nggak kelihatan. Tapi ada orangnya. Hello? Terus orangnya itu basically lama-kelamaan pasti ketahuan lah, pasti kepegang. Dari yang gak ada, tau-tau nongol ada. Bener kan? Kurang lebih seperti itu. When you see something yang kelihatannya gak ada, it's already there. Waktu engkau sedang mencari-cari kesembuhanmu. Kesembuhanmu sudah ada gak? Ada. Siapa yang provide? Jesus. 2000 years ago in the cross, dia telah melihat semua segala penyakitmu. Dan dia telah melihat semua kesembuhanmu. Kesembuhanmu sudah ada? Sudah. Saya harus katakan sudah. Karena oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya itu 2000 tahun yang lalu. Tapi kita melihat kesembuhan kita sekarang kan. Kok bisa? Think about it. Nanti saudara saya kasih tahu kenapa kita bisa berpikir seperti demikian. Setiap orang itu Tuhan telah berikan suatu benih iman atau takaran iman. Saya pernah katakan bahwa iman itu layaknya seperti muscle atau otot. Siapa di sini nggak punya otot? Saya akan takut ketemu orang itu. Karena dia masak tulang belulang gitu ya. Terus jalan gelundang. Kemana-mana kluk gitu. Kayak tulang jalan gitu loh. Tulang sama kulit jalan gitu kayak angklung. Landung gitu. Nggak mungkin kan? Orang itu setiap orang punya otot men. Ada tulang, ada daging. Dia itu punya otot. Dia makanya bisa jalan. Dia ada uratnya, ada dagingnya. Sama, iman itu setiap orang punya saudara-saudara. Dari anak kecil pun telah ditaruh itu namanya benih iman. Amin. Detik kamu percaya, engkau lahir baru. Itu benih iman itu kamu pun mau percaya pun. Kalau bukan karena dorongan daripada Roh Kudus kamu juga gak bakalan bisa percaya. There's a thing yang diserap sama Tuhan dengan luar biasa. That makes you want to believe. Tapi Tuhan telah menaruh takaran iman itu. Setiap orang percaya tidak terkecuali. Jangan kamu berkata, saya gak punya iman. Waduh, gak mungkin lah saya nemuin pasangan hidup. Sedih banget gitu kayaknya gitu ya. Gak mungkin gitu. Umur segini lagi gitu. Gimana cara saya nemuin pasangan hidup gitu. Namanya... Iya sih, saya tahu sih itu apa namanya is it Adidas? Adidas punya moto, impossible is nothing. Yang ini mah impossible mah bener aja impossible. Deny sendiri gitu ya, ngomong sendiri, udah ngomong pada dirinya sendiri, dia ngomong sama orang lain disebar-sebarin. Nggak mungkin, gue bisa punya kayak begini, nggak mungkin, belum udah ngomong nggak mungkin, ya kan? Nih, the more iman by the way ya. Muscle, otot, sama dengan iman. Kalau detik kamu latih terus, lama-lama ototnya jadi gede. Saya nggak usah ceritakan lagi untuk orang-orang yang ada di gym. Ngapain kamu ada di gym? Ya kan mau supaya ototnya terlatih, supaya ototnya itu bisa tambah besar. Tadinya kecil jadi tambah besar. Dikasih makan, benar? Terus mesti dilatih. Kamu kasih makan firman, terus dilatih dengan kejadian. Of course. Itu namanya ujian iman, ujian terhadap imanmu. Oke, itu akan menghasilkan apa? Supaya imanmu itu grow. So that your faith will grow. Oke, sebelum kamu bisa melihat manifestasinya, sebelum kamu melihat badanmu udah six pack, terus kamu gak even latih imanmu. Saya percaya satu hari saya boom six pack gitu. Gak mungkin, itu yang dinamakan impossible. Hello bro, sis, kamu gak even mau ngomong. Gak even mau declare. Declare-mu negatif terus. Gue gak mungkin lah six pack. Gue gak mungkin six pack. Sambil ngemil gitu martabak manis 2 loyang gitu. Ya, you're not doing anything man. By the way anak saya bisa makan setengah loyang by the way.
Jadi bukannya nggak mungkin ya. Ada orang makan martabak 2 loyang, martabak manis keju, yang model Bangka punya yang tebel gini gitu 2 loyang gitu. Saya percaya ada yang pernah melakukannya. Saya dulu itu nggak percaya saya itu bisa mendoakan orang dan sembuh. By the way, itu kira-kira tahun 95, 96 waktu saya lagi di kampus gitu ya. Dia bilang, doain orang aja, kamu bisa kok doain orang. Yalah gue doain lah, tapi kayaknya doanya itu sambil ngomong gitu loh. Saya ngomong, sembuh gak nih ya dia? Sembuh gak nih ya? Pikiran saya itu pikir, sembuh gak ya? Sembuh gak ya? Itu yang saya pikirkan. Saya gak pernah berpikir, bahwa yang nyembuhkan itu bukan saya. Yang nyembuhkan itu Yesus. Kamu cuma disuruh doa. Kamu suruh tumpang tangan. Apa susahnya sih disuruh tumpang tangan? Ya kita mikir, sembuh gak ya? Sembuh gak ya? Saya berpikiran, kalau sampai gak sembuh, malu. Karena kita taruh iman kita kepada kemampuan kita. Saya pikir kalau nanti didoain, kalau dia gak merasakan apa-apa, terus nanti dia bilang belum, nanti gimana? Saya mesti jawab apa? Katanya orang percaya, kok gak sembuh gitu loh. Kamu sama dokter aja, pergi dokter gitu ya. Kamu disuntik jebret gitu langsung gitu. Kamu langsung enak saat itu? Kamu langsung gak enak aja, kamu percaya pasti sembuh. Kenapa orang doakan kamu gak percaya? Ada proses juga kadang-kadang, ada yang instan juga. Tetapi kamu lebih percaya sama dokter, bahkan, sorry ya Pak Dokter David, di sini ada Pak Dokter soalnya. Kita bahkan lebih percaya, by the way this doctor is doctor in grace. He believes. Dia bilang, saya malah takut kalau ngelihat mujizat. Katanya gitu, karena ngeri sekali. It's true. Dia paling sering di tempat IR, dia tahu rasanya bagaimana. Untuk melihat mujizat itu terlalu menakutkan kadang-kadang. Something gross, orang yang udah dilindas masih sehat kayak gitu. Itu dia ngelihat. Kelindas mobil men, masih sehat orangnya. Wow, that's a miracle. By the way saya kembali lagi. Dulu saya waktu doain, dia sakit apa tau gak? Dia sakit tipes. Sakit tipes ada komplikasi TBC. Dia sakit tipes, komplikasi TBC. Bisa bayangkan gak? By the way TBC itu menular. Itu lebih menakutkan dibanding corona. Saya ada di sana, saya don't even know. Dulu ada penyakit Ebola, penyakit kolera, saya nggak tahu gitu. Ini orang udah TBC, pakai masker, sakit tipes pula minta didoakan deket-deket saya lagi. Saya udah salaman lagi, udah keburu gimana. Ya saya cuma dibilang doain aja. Saya doain, ini anaknya udah kurus gitu, pakai kacamata kurus gitu ya. Jurusan computer science. Terus kemudian, I'm not saying that bahwa anak computer science modelnya kayak begitu, oke? I'm not saying that, please. Jangan baper, dilarang baper. Bener ya pakai kacamata kurus gitu, kok tolong doain saya kok. Ya udahlah doain lah gitu ya. Nanti tapi kalau nggak sembuh gimana ya bro? Gitu. Ya itu kan zaman dulu, saya belum dibukain. Ya udahlah doain aja, doain teh gitu sehari. Doain gitu ya. Saat itu terjadi nggak kesembuhan? Enggak lah, enggak langsung gitu. Seminggu kemudian dia datang, kok gue udah sembuh, nggak ada tipes, nggak ada TBC, clear semuanya. Saya bilang, iman mulai timbul nih, ternyata boleh juga ya gue, boleh juga nih, wah boleh nih nyoba nih yang lain. Siapa nih kelinci percobaan? Jangan kasih yang kanker dulu, keberatan. Yang enteng-enteng dulu lah. Apalah kutil kayak apa gitu, you know. Something lah gitu yang agak ringan-ringan sedikit, batuk pilek gitu. Bisul mah gampang bro, tinggal pencet aja keluar. Nyari yang agak susahan gitu loh, tapi di atasnya dikit lah. Tuhan jangan terlalu berat lah, langsung cancer. Di atasnya tipes TBC apa ya? Malaria kali, demam berdarah kali gitu. Nah ini somehow itu gak, Tuhan kasih demi perlahan gitu ya. Dia kasih orang. By the way, saya mulai mendoakan orang itu mulai dari sana, iman saya mulai timbul. Dan saya mulai doakan kayak orang mulai misalnya kena kecelakaan. Ada orang kadang-kadang koma kayak gitu loh, itu mulai doakan.
Dan kalau saya doakan, karena saya kalau udah mulai berat gitu ya, lawannya ini kelihatan berat nih. Nah, saya mulai main keroyokan, seperti kebanyakan orang. Saya ngajak, pastor, ayo ikut saya. Sembari doa, kan keroyokan. Jadi kalau misalnya dia nggak sembuh, kesalahan ditanggung berdua. Tanggung renteng, oke? Oke, tapi kalau kemuliaan hanya bagi rata. Bukan bagi raja, bagi rata. Kemuliaan bagi rata, saudara-saudara. Iya dong. Iya gak sih? Udahlah ngajak-ngajak lah. Ya itulah contohnya Pastor Fedri, saya ajak gitu. Jadi sama-sama bro, kita kalau ada apa-apa lu juga doain juga kan. Ya udah gitu. By the way ada pernah satu kali saya nggak ikut doakan, ada satu orang yang pernah kecelakaan by the way. Waktu dulu saya lagi mengalami, waktu ada di pelayanan youth, waktu itu. Pastor Lita waktu itu lagi nggak ada, saya bilang waduh ini berat juga nih kecelakaan. Mereka berdua malah ngomong, gitu. Waktu lagi di bawah mau naik ke atas gitu, orangnya masih koma di atas. Ini ntar siang bakalan juga berdiri gitu. You still remember that person? Ya, in the factory. Nah, ya kan? Sampai di atas, beneran lu orangnya keluar dari koma. Cuman perkataan doang. Semalam sebelumnya masih pakai alat, men, terkapar. Itu namanya monitor masih blip, blip, blip. Itu waktu mereka datang ke sana. Jadi saya cuma bilang kayak gini, ternyata kuasanya bukan terletak pada sayanya. Ternyata itu kuasanya itu terletak pada Tuhannya. Mereka mah cuma nurut. They just believe and they speak. Iblis itu mau pakai kata-kata kita itu dengan sia-sia, terus bertolak belakang dari kebenaran. Dengan cara apa? Komplain, mengeluh, bersungut-sungut. Nah, saudara tahu kan? Bersungut-sungut, artinya bukannya keluar sungut. Mulai bersungut-sungut, keluar sungut gitu, mulai kayak udang gitu. Kecoa gitu kan keluar sungut kan semuanya kan. No, it's not that. Bersungut-sungut itu murmur, tahu bahasa Inggrisnya murmuring. Murmur itu ya saudara bisa bayangkan ngomong murmur, ngeremeng gitu loh. Pastor lagi khotbah, bener gak sih yang dia khotbahin? Ya gitulah kurang lebih kayak begitu. Ini orang ngomong doang nih kayaknya nih gitu. Ini belum tentu kejadian sama gua gitu. Nah itu namanya mengeluh, berkeluh kesah, komplain. Nah itu. Gue cuma mau lihat bagus-bagusnya doang deh. Yang enak didengar doang deh. Tapi begitu ngelihat keadaan sendiri, gak ada bagus-bagusnya tuh. Semua keadaan bilang, ini gak mungkin kayak gini. Gak ada bagusnya. Itu komplain. Di tengah-tengah yang indah bisa komplain. Saudara-saudara saya pernah cerita ya. Pergi ke satu ini sama grup ya. Gitu ya, group of tour gitu ya. Pergi ke satu tempat yang indah banget. Indah luar biasa. Pantainya indah gitu ya. Bilang, pantainya jelek amat. Ada men yang bilang, iya cuma batu-batu doang. Gak ada apanya gitu. Kalau di foto gak bagus. Dan gitu, ya ampun, gue udah ngeliat udah indah, mana jeleknya ya. Kita aja gak bisa ngeliat jelek, dia bisa loh. Sama ngeliat something yang jelek gitu loh. Saudara Tis tahu mungkin ya, di K gitu, tempatnya indah banget gitu. Dia bilang, gak ada kamar mandinya, jelek amat. Bilang gitu, ya ampun itu tempat udah bagus banget. Di mata itu kita cuma bisa mengagumi, lihat ada aja yang ngomong negatif. Ada aja yang ngomong negatif. Cuman kalau ngomong negatif kenceng benar gitu. Begitu pertama kali lihat langsung ngomong cepret gitu. Habis gitu itu rohnya nular ke yang lain. Iya ya emang bener ya gak sebagus yang lalu. Gak kayak begini nih. Yang no lebih bagus. Bali lebih bagus gitu. Padahal ini tempat lebih bagus. Udah jelas-jelas lebih bagus. Hanya karena kurang satu biji aja itu dia bisa fokus sama yang negatif. Ini terutama yang di islands. Bro Atis, Pastor Fedri, nah ini kan islands kan banyak yang bagusnya. Berapa banyak yang ingin komplain? Banyak banget. Tempat resort luar biasa, ada aja yang dikomplain. Roma 4 ayat 17 sampai 21, let's continue. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Tuhan sendiri menetapkan Abraham jadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, menghidupkan orang mati susah gak?
Dari apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara-saudara, saya sekarang ini bertobat. Saya mau percaya bahwa kalau orang percaya, saya doakan juga hidup. Enggak cuman orang yang please. Jangan ya setiap kali saudara percayanya, oh iya Pastor Yudi panggil aja. Ini udah mau lewat nih kok, udah mau lewat nih. Orang percaya apa enggak? Orang percaya, wah tepat nih. Please, don't have faith like that. Saya juga mau lihat lah orang yang percaya juga dibangkitkan. Amin, amin. By the way, I've seen one. Saya pernah melihat juga orang percaya benar-benar koma, orang nggak percaya. Benar-benar loh, kita doakan keluar dari komanya. Serius, keluar dari komanya. The thing is, waktu ada orang percaya yang meninggal, dia nggak dibilang meninggal, dia itu tertidur, saudara-saudara. Ada satu saat, saya juga pernah mendoakan orang yang habis kecelakaan koma, ternyata mamanya belum percaya. Mamanya datang dan dia minta untuk doakan supaya anaknya hidup. Do you know what happened? Saya doakan. Cuman saya sendirian punya chance untuk doakan dia. By the way, ini anak sudah percaya Yesus. Ini anak kampus. Mamanya cuman punya teleponnya dan teleponnya itu cuman ada nomor pastornya. Pastornya itu Pastor Lita. Dia kontak Pastor Lita, dia minta tolong doakan anak saya lagi kecelakaan. Setelah itu, saya disuruh doakan dengan harapan, ini orang gak percaya oke. Dengan harapan kalau didoakan apa? Sembuhlah, pulihlah. Do you know what happened? Do you know what happened? Meninggal. Tapi sekali lagi ya, itu tidak menjadi patokan. Orang ini meninggal, tapi what happened next? Mamanya, cicinya, semua terima Tuhan Yesus. Percaya sama Tuhan Yesus, meskipun ini yang terjadi. Ini anak sudah percaya, enggak berapa lama. Mamanya enggak percaya bahwa dia bisa percaya sama Kristus. Dia ini anak nakal, anak bandel, ngedrugs. Dia pulih dari ngedrugs. Ternyata mamanya bilang, saya nggak tahu tuh kenapa sejak dia pergi ke tempat di mana kita waktu itu ibadah, tahu-tahu dia jadi baik anaknya. Dia bisa bantuin mamanya. Dia bingung, kenapa? Dia bilang, kalau di tempat lain saya nggak diterima, di sini saya diterima. Dia bilang hanya karena penerimaan. Being received by God not based on what you do, but based karena Tuhan Yesus telah mau mati bagi dia. Ini luar biasa sekali saudara-saudara. This kind of testimony, ini saya nggak bisa, ini terlalu banyak yang kalau misalnya saya mau ceritakan. By the way kalau saudara testimoni, please. Ngomong sama Roni, ngomong sama pastors, atau ngomong sama ushers, biar di post di our website. Kenapa? Biar orang lain melihat, orang lain mendengar. Dan pada saat mereka melihat, mendengar, iman timbul. Dan mereka juga mengalami. Kesaksian itu menular. Amin. So please keep spreading the good news, not the bad news. Amin. Oke, saya lanjutkan. Sebab, ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, bukan menurut perasaan dia. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham tetap berharap, nggak ada dasar untuk berharap, karena apa? Kalau dia ngelihat dirinya sendiri aja udah nggak bisa ngelihat dirinya sendiri itu bisa punya anak. Dia tahu dirinya nggak bisa punya anak, tahu nggak? Abraham nggak halu sama sekali. Dia itu orang yang benar-benar tahu kondisinya. Kita juga tahu kalau memang kita dalam keadaan misalnya, wah mengalami sakit, ya kita acknowledge, ya memang saat ini tubuh saya sakit, rasakan
Abraham merasakan nggak bahwa dia itu nggak bisa punya anak? Ya dia pasti merasa lah itu badan dia sendiri. Dia tahu dia ngerasain nggak bakal punya anak. Ditambah lagi istri punya rahim udah tertutup. Amin. Tetapi istrinya udah lewat men. Menopause. Mau dari indung telur dari mana? Saudara tahu kan kalau misalnya mau hamil itu perlu ketemu indung telur. Perlu ketemu sperma. Ya kan? Jadi satu, jadi embrio. Somehow Tuhan renew kandungannya Sarah. Tuhan renew itu Abraham. Bodinya itu jadi direstorasi somehow, some way. Bahkan bukan efek dari rahimnya doang. Hormonnya juga menjadi normal kembali. Kemudian dia menjadi, ibarat kata dia benar-benar, kalau saudara tahu ada film namanya The Curious Case of Benjamin Button. Nah itu mirip kayak begitu, tahu mundur. Itu kan yang ada di film, yang ada di ngomongnya orang bilang cerita fiksi. Nah ini kejadian benar-benar. Karena apa? Sarah punya rahim dipulihkan. Abraham punya organ reproduksi dipulihkan. Kenapa? Apa buktinya? Bukan berarti setelah punya anak gitu ya, setelah punya Ishak, that's it. Balik lagi keadaan semula. Itu cuma untuk window-nya cuma sekian second, that's it. Enggak lagi, orang dia punya anak lagi kok habis itu. Abraham itu masih punya anak dari sana. Can you imagine umur 100 tahun lewat punya anak terus? Zaman sekarang orang umur 30, 40 tahun lebih itu udah pada ketakutan. Jangan. Saudara, yes, in the medical degree ada namanya faktor risk. But if you know, and you want it in your heart, kecuali kamu bilang, udah pastor, saya udah gak mau, memang saya udah gak mau punya anak. Ya sudah. Tapi ada juga yang bilang, saya mau punya anak. I want to have. It's okay to believe. Still okay to believe. Iya dong, gak masuk akal lah. Umur 90 tahun gitu loh, nenek-nenek gitu ya, masih dinemenin raja-raja. Raja punya selir kan. Selirnya itu pasti lebih mudah kan daripada nenek-nenek ini. Semuanya gitu ya, ada nenek-nenek segala macam gitu ya. Selirnya raja nenek-nenek semua. Ini tercantik dari nenek-nenek semuanya. Ya gak mungkin lah, masih banyak orang. It's impossible. That's a joke, okay? That's a joke. Oke. Para pria siap menjawab? Kalau istrimu atau pacar yang cewek gitu ya, nanya sama kamu gitu. Ada cewek nih. Lewat cewek cantik gitu ya, nanya sama kamu gitu. Menurut kamu dia cantik gak? Nah, cowok jawabnya apa? Come on, be honest. Wah, ya kan? Ngarah ke sana kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Ada yang lagi yang mau kasih jawaban? You know the best answer? Bukan biasa aja. Nanti dia nanya, menurut kamu dia dibanding saya cantikan mana? Kamu kan jawab biasa aja, berarti kamu notice kan? Harusnya apa jawabannya lebih bijak? Ini dia jawaban cowok sejati. Cewek mana? Belaga buta. Gak ada tuh, saya gak lihat. Kalau saudara mau tahu tips-tips seperti ini, gabunglah bersama dengan HO Couple sekalian, pre-promote. HO Couple kita bahas-bahas kayak beginian. Oke? Alright, lanjut. Ini udah 12 kurang seperempat, man. Ini khotbah saya masih banyak ini ternyata. By the way, are you enjoying this? Saudara enjoy the word? Oke, can you handle more? Alright, oke, saya lanjutkan ya. I'll be quick. Roma 4 ayat 22 sampai 25. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Konteksnya apa sih ini ayat? Kenapa mesti pakai Abraham di dalam Roma ini? Konteksnya mengenai kebenaran, righteousness. Katakan bersama-sama dengan saya righteousness. Righteousness, kebenaran atau pembenaran. Oke? Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja.
Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. The reason Jesus has to be resurrected, supaya kita tahu bahwa kita telah dibenarkan. Amin. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dosa itu tetap ada di dalam daging, dalam tubuhmu itu sampai engkau, dalam daging ya, bukan di dalammu tetapi dalam daging. Why? Karena kamu masih bisa berasa sakit bukan? Kamu bisa merasakan efek kadang-kadang kalau ada yang udah umur lewat 40 gitu, memang badannya not as delicious as before gitu loh. Nggak sekuat kayak dulu gitu. Saya disuruh sprint gitu, maraton gitu ya, atau sprint gitu dibanding sama anak saya Joel gitu. Sekarang aja anak saya udah lebih gede daripada saya. Dulu saya bisa bekep-bekep gitu ya, saya tahan gitu ya, saya tiban gitu. Sekarang saya tiban begitu gini dikit gitu, saya udah mental saudara. See, I cannot do it anymore like that. But itu dosa di dalam daging. Nah, masalahnya kita akan menerima tubuh yang baru saat kita diangkat oleh Tuhan. Back to dimana kita waktu dulu itu strong as Jesus strong. Nah, tapi engkau telah dibenarkan berdasarkan iman meskipun engkau masih ada dosa dalam daging. Karena apa? Karena kamu tetap percaya. Waktu kamu mengalami dosa dalam daging, justru saat itu kamu perlu confess bahwa kamu telah dibenarkan. Justru karena kamu itu mengalami hal-hal kayak beginian, kadang-kadang kamu berasa guilty. Aduh, pantes nih. Saya kemarin gitu baru ke tempat rame-rame lagi. Pulang guilty. Nanti saya nularin sama anak-anak saya gimana? Nanti saya gini. Untuk orang-orang tua murid. Apalagi yang anak-anaknya lagi sekolah. Terus kemudian pulang anaknya sakit. Don't you think kalian udah merasa rasanya guilty di sini itu ada kadang-kadang? Ngapain ya gue suruh anak gue sekolah? Mendingan mereka diam di rumah aja. Lebih gampangan kayak begitu. Guilt itu ada gak? Ada lagi. Tapi engkau harus katakan, Tuhan tetap kebenaranku. Meskipun anakku kelihatannya habis itu mulai gitu ya, mulai batuk-batuk segala macam. They're gonna recover quickly. Mereka gak akan caught virus yang ada di dalam sekolah-sekolah itu. Aku mungkin buat salah, tapi Yesus adalah kebenaranku. Dialah kebenaranku. Dia yang membenarkan aku. Amin. Jangan malah kamu ngaku, ya emang sih gue salah sih ya pantes. Kamu malah berdamai. Kamu berdamai dengan dosa, hidup dalam dosa malah. Amin. Dosanya kamu tambah lies. Karena apa? Ya kamu merasa dosa, kamu pantas untuk dihukum. Padahal kamu telah, dosa dalam daging itu telah dihukum di atas tubuhnya Tuhan Yesus. You are lying. Kamu berdusta terhadap kebenaran itu. Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Hal ini atau ayat ini sering dipakai orang bilang, kamu kan telah mati terhadap dosa. Kok kamu masih hidup di dalam dosa? Kayaknya mempertanyakan gitu loh. Kenapa kok kita bisa masih hidupnya kayak begitu? Kan kamu kan udah percaya grace. Kenapa kamu hidupnya kayak gak di bawah grace? Not under grace but under law. Why? Gitu. Ini kayaknya kesalahannya di blame-nya ke sini. Ini Rasul Paulus ini gak ngomongin hal itu. Dia ngomongin mengenai dosa. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Dia gak ngomong bukankah kita telah mati bagi perbuatan dosa? Lihat. Perhatikan saudara. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Telah mati? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Artinya impossible. Kamu sekali mati terhadap dosa itu bukan mati terhadap perbuatan dosa, tetapi mati atas penghukuman dosa di dalam daging yang telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Amin. Dibilang justru dosa
di sana semakin bertambah-tambah, kasih karunia bertambah-tambah. Si Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? Dia bukan berdosa sekali loh, dia berdosa 3 kali. Bisa bayangin gak? Udah ngibul sekali, ditutupin lagi ngibul, ditutupin lagi ngibul. Dia itu ngomongnya, sampai kemanapun aku akan tetap ikut kamu, aku akan bela kamu. Yet dia waktu ditanyain sama orang, dia menyangkal 3 kali. Itu triple guilt. 3 kali guilty, hanya untuk kasih tahu bahwa Petrus gak sanggup. Tetapi dia khotbah setelah Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Tuhan Yesus pulihkan. Tuhan Yesus masih bilang, kamu dibenarkan karena kamu percaya dengan aku. Tuhan Yesus memberikan amanat agung juga kepada Petrus. Bayangin, orang udah buat salah sama dia, gak diungkit-ungkit kesalahannya lagi, tapi malah dikasih tugas. Kemudian waktu dia khotbah, Tuhan tunjukkan mujizatnya. Ini luar biasa sekali. Orang Kristen yang sesungguhnya itu gak bakalan mau hidup dalam dosa. They don't want it, mereka gak suka. Dia bisa jatuh ke dalam perbuatan dosa, tetapi how to deal itu dikoreksi dengan perkataan. Tuhan itu mengkoreksi dengan perkataan. Kalau sangat mungkin orang Kristen itu punya percayanya salah. Tuhan cara mengkoreksi kita kalau punya percaya yang salah menyebabkan dia jatuh. Gak dikoreksi dengan sakit penyakit malah. Kamu salah, dikasih sakit penyakit. Apa yang dia belajar? Kalau sakit penyakit dia kena dan dia buat salah kemudian mati, dia belajar apa? Saya mau tanya. What does he learn when he die? Nothing. Anak saya misal, Joel. Ya saya pakai ilustrasi ya, sorry ya. Joel, kamu buat salah ya, gitu ya. Kamu tahu kan, itu kalau mainan pisau, kamu suka mainan pisau kan, cak gitu, pisaunya sampai bopak-bopak gitu ya. Kamu buat salah, tahu nggak pisau itu tajam bisa kena jari kamu? Do you know how? Tahu nggak bisa kena jari kamu? Tahu nggak rasanya kalau kena jari kamu? Mana tanganmu? Sini, diiris gitu pelan-pelan. Itu bapak langsung masuk grogol detik itu. Saya langsung ditelepon ke polisi sama Cilita gitu, langsung digiring sama polisi. Nah, ibu yang menggiring. Bisa bayangin gak sih? Itu bapak yang gila. Bapak koreksi dengan apa? Dia koreksi itu cara percayanya. Kenapa kamu harus main-main dengan ini? Kamu tahu pasti akan kena gitu loh. Kamu ini bukan anak yang gak berhati-hati. Kamu ini anak yang pintar. Kamu tahu kalau motong itu kamu pasti berdarah. Kamu ini anak yang pintar. Yang dikoreksi apa? Identitasnya. Kamu ini anak yang pintar. Gak usah kamu kayak seperti demikian. Dia koreksi. Itu cara koreksinya Tuhan. Diganti dengan kepercayaan yang benar. Percayanya salah, diganti dengan percaya yang benar. Kadang-kadang kekecewaan itu bisa terjadi. Karena apa? Kalau bikin kesalahan, terus kemudian terjadi mistake, pasti ada kekecewaan. Tapi kekecewaan itu bisa menjadi tumpuan bagi Tuhan untuk memulihkan kamu dari kegagalanmu. Amin. Roma 6 ayat 9 sampai 10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa 1 kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yesus mati terhadap dosa di atas kayu salib, apakah karena perbuatannya? Bukan. Karena apa? Karena dia menanggung dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Nah, kita bisa menerima Kristus, apakah karena kita menerima kebenaran Kristus, apakah karena kita melakukan hal yang benar? Enggak kan? Kita bukan melakukan kebenaran, tetapi kita diberi pemberian kebenaran itu. Dikatakan demikian ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa berapa kali? 1 kali dan untuk selama-lamanya. Saudara mati terhadap dosa itu enggak setiap hari. Kalau ada yang bilang, saya harus mematikan dosa saya setiap hari. You're wrong. Ini kata-katanya bilang apa? Kematian terhadap dosa 1 kali. Dan untuk selama-lamanya. Jadi, kalau namanya kehidupan,
Yang dibilang kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kamu hidup bagi Allah itu setiap hari. Kamu mati terhadap dosa satu kali, tapi kamu hidup bagi Allah setiap hari. See, different kan? Beda kan? See, the thing is, kita merasa bahwa kematian itu begitu nempelnya sama kita. Makanya kita ini kayak merasa, wah kayaknya tiap hari ini saya diikuti oleh kematian. Saya ini takut banget, karena masih ada dosa dalam diri saya. Dan saya harus mematikan dosa ini setiap hari. Dengan mematikan daging setiap hari. Mematikan daging setiap hari nggak pernah ada. Nggak ada itu perkataan menyalibkan daging setiap hari. Nggak ada. Why are we doing it? Why are we making a statement like that? Kenapa kita harus bikin pernyataan terhadap itu setiap saat? Karena itu yang kita percaya. Justru kita malah hidup di bawah Taurat. Malah kita nggak punya kuasa untuk bisa lepas dari dosa itu. Amin. Dosa itu nggak bisa memisahkan kita dari berkat-berkatnya. Saudara lihat, saudara kira Adam harusnya kalau dia berdosa dia mati dong. Kenapa kok dia nggak mati saat itu? Karena upah dosa adalah maut. Kok Adam nggak mati? Adam diberkati nggak? Oh yes, Adam diberkati. Kenapa? Dia punya anak, punya cucu. Dia melihat bahkan cicitnya. Saudara tahu nggak? Adam itu hidup itu sangat lama. Kalau saudara lihat timelinenya, bahkan sampai bukan cuma cucu cicit doang, dia bisa melihat grand beberapa ratus generasi setelahnya itu Adam masih ada. Masih hidup dia. Anaknya punya anak, terus menerus dia masih ada, dia ngeliatin. Bukankah Adam itu, ini Adam yang lama yang gak punya Kristus saja bisa hidup luar biasa. Bagaimana dengan kita yang mempunyai the second Adam? Adam yang terakhir, the second man. Saya harus benerin berdasarkan dari ayat firman Tuhannya. The first Adam failed, but the last Adam, the second man, dia hidup bagi Allah setiap hari. Sampai sekarang masih hidup bagi Allah. Nah, the thing is, Roma 6 ayat 11, saudara harus baca setelahnya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Memandangnya itu dalam bahasa aslinya itu logizomai. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Likewise, you also reckon yourself to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Saya minta worship team bisa maju. Saudara tahu kata logizomai ini? Logizomai itu artinya you reckon itu berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kira-kira ya saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Itu bukan memperkirakan, itu bukan logizomai. Logizomai itu base-nya harus dari reality. Kalau saya punya uang, saya pernah kasih cerita ini, logizomai ini kayak gini, logika. Saya punya uang 500.000 di bank BCA. Saya cek 500.000 ada angkanya. Kalau saya keluarin uang 500.000, ada nggak? Ada, itu namanya you direken sama. Nah, kata reken sama. Ini saya reken sama. Nah, itu mirip. Logizomai itu dari kata logi, logic. Logika sekali. Kalau saudara melihat Tuhan Yesus telah mati bagi dosa, sekali untuk selama-lamanya, don't you dare, jangan pernah engkau berpikir bahwa kamu harus mati atau mati terhadap dosa setiap hari. Mati terhadap kesalahanmu setiap hari. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Mengapa engkau masih memandang dirimu berdosa? Mengapa engkau masih memandang dirimu ini gak bisa bangkit? Yang harus engkau pandang dirimu bahwa saya telah mati terhadap dosa, saya dibenarkan in the midst, di tengah-tengah lagi engkau bahkan berbuat dosa. Kalau orang sakit, masih sakit, kamu bilang oleh bilur-bilurnya, aku telah menjadi sembuh. Ini kan obatnya orang sakit, kamu ngomongnya demikian kan? Kalau kamu kira-kira lagi ngomel-ngomel, berantem segala macam, kamu lagi buat salah. Kamu lagi baru aja sedang mengalami kesalahan. Kamu tahu kamu berdosa
dan kamu layak untuk dapat konsekuensi dari dosa itu, apa yang kira-kira kamu harus lakukan? Aduh, saya telah berdosa, ini saya pantas dapat hukuman. Kamu berkata bohong, karena apa? Logikanya, kalau Tuhan Yesus mati terhadap dosa sekali untuk selama-lamanya, kamu juga hidup. Kamu hidup bagi Allah, kamu mati terhadap dosa sekali untuk selama-lamanya. Logikanya harus sama dong. Tahu nggak kata logika berasal dari kata apa? Logos, artinya kata-kata. When you declare something yang logika, kamu lihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Logikanya, kamu harus ngomong, aku telah mati di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Di atas tubuhnya Tuhan Yesus. Baptisan air. Kalau saudara di sini ada yang belum dibaptis air. Baptisan air itu berguna bukan untuk orang-orang aja. Tapi baptisan air paling berguna untuk diri saudara. Melihat kepada dirimu bahwa kamu telah mati terhadap Kristus dan kamu mengalami kehidupan yang baru. Sekali kamu dan mati bersama Kristus, kamu bukannya tetap mati di dalam dosa-dosamu, tetapi kamu keluar dan kamu mengalami kehidupan yang baru. Perbuatanmu mungkin masih bisa jatuh, tetapi kebenarannya, logikanya kamu ngomongin hal yang sama. Bilang, aku tetap dibenarkan di dalam Kristus. Ini logika. Deklarasi dalam imanmu, itu logika saudara. Karena kamu tidak deklarasi berdasarkan perkiraanmu. Kamu tidak deklarasi analisanya orang yang ada di berita. Kamu deklarasi apa yang ada di firman Tuhan. Kamu deklarasi yang benar, yang terjadi adalah hal yang benar. Amin. Let's declare this verse sama-sama. Ini adalah ayat hafalan kita minggu ini. Saudara sedia untuk sama-sama kita bangkit berdiri? Kita sebutkan ayat ini bersama-sama. Roma 6 ayat 12 katakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Justru waktu kamu telah berdosa, kamu bilang, aku telah dibenarkan dalam Kristus. Ayat hafalannya tetap sama, Roma 6 ayat 11 yang sebelumnya. Mari kita katakan ini bersama-sama terhadap diri kita sendiri. Waktu kita memandang diri kita sendiri, let us declare it for ourselves. Maybe some of you, beberapa di antara saudara-saudara mungkin berasa guilty. Jangan mau give in kepada rasa guilty itu. Look to Christ. Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11 kita katakan bersama-sama. 3, 2, 1. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita katakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya, kita katakan ya. Sorry, saya mau katakan sekali lagi, dosa di sini. Saudara mungkin lihat cuma dosa, tapi dosa itu melalui dosa bisa masuk apa? Sakit penyakit, kegagalan, kemandulan, perceraian. Saudara bisa masukkan semua di situ. Kekurangan. Saya telah mati bagi kekurangan, saya telah mati bagi kegagalan ini. Tetapi kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saya telah mati terhadap this failed relationship, tetapi kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saya telah mati terhadap kondisi tubuh saya ini yang gak sembuh-sembuh ini, tetapi kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita sebutkan sekali lagi. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, yang telah mendengarkan firman ini. Mereka telah mati bagi dosa, karena mereka memandang Kristus mati bagi dosa-dosa mereka sekali untuk selama-lamanya. Mereka mati terhadap kegagalan demi kegagalan. Mereka mati terhadap sakit penyakit demi sakit penyakit.
Mereka mati terhadap kemiskinan demi kemiskinan. Tetapi mereka hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Their life is in Christ and Christ is in them. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik bagi kami. Engkau tidak memberikan kami roh ketakutan. You never give us the spirit of fear, but of power and of love and of sound wisdom. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih Tuhan Yesus. Pikiran kami saat ini Tuhan Kau telah ubahkan. Kami mau metanoia, kami mau bertobat Tuhan apabila ada pemikiran kami yang salah. Maybe there are areas, mungkin ada beberapa area di mana kita belum percaya sebelumnya. Dan pada hari ini aku berkata, aku percaya. I believe now. I believe Christ is risen from the dead. I believe Christ, the same Christ, Kristus yang sama, membangkitkan tubuhku yang fana ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saya ingin berdoa untuk yang mengalami sakit penyakit. Saudara yang mengalami sakit penyakit, tinggal angkat tangan aja. Saudara semua tutup matanya semua. Angkat tangan aja. Saat ini aku mau berdoa kepadamu untuk engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini mungkin mengalami gak enak badan, mungkin saat ini mungkin mengalami flu atau apapun kondisi dalam tubuh mereka. Saat ini mereka mungkin sulit untuk melihat bahwa diri mereka ini bisa pulih. Sulit untuk melihat bahwa diri mereka ini bisa kembali sembuh. Sulit untuk melihat kondisi demi kondisi dalam tubuh mereka ini. Saat ini mereka mungkin melihat bahwa ada hal-hal yang kelihatannya kembali lagi. Sakit penyakit itu kembali berulang-ulang. Tidak pernah keluar dari sakit penyakit yang sama. Pada hari ini aku berkata, stop percaya akan hal itu. Dan katakan aku telah mati bagi sakit penyakit itu sekali untuk selama-lamanya. And I live for him. Biarlah engkau hidup dan engkau bisa menyaksikan kebesaran daripada kuasanya. Terima kuasa daripada Kristus sendiri. Kuasa kesembuhan itu ada padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Thank you Jesus. Saudara, saat ini yang sudah menerima perjamuan kudus ini, kita lihat roti di tangan kita ini, kita angkat bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami menerima Tuhan daripadamu. Tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilurmu kami telah menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu Tuhan. Yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Oleh karena darah-Mu ini Tuhan, kami beroleh jalan masuk kepada tahta kasih karunia ini. Murni karena darah-Mu, bukan karena perbuatan kami. Kami telah dibenarkan. Kami telah dikuduskan. Sekali untuk selama-lamanya. Pada saat kami hidup bagi Allah, kami tahu kami hidup bagi Raja di atas segala raja. Segala kekayaan-Mu dari perbendaharaan-Mu, Engkau yang curahkan kepada kami. Dan kami adalah ahli waris daripada kekayaan, ahli waris daripada kesembuhan, ahli waris daripada pemulihan, ahli waris di mana berkat-berkat yang sama yang diterima oleh Abraham, kami terima juga. The same blood, darah yang sama yang mengalir di dalam Kristus, mengalir di dalam kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. No more curse,
no more curse. In Jesus mighty name. Mari kita minta. Kuasa-Mu terlebih besar, Aku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara sekalian, Tuhan ingin memulihkan hidupmu. Pada hari ini apabila engkau baru pertama kali mungkin datang ke tempat ini dan mendengarkan mengenai kabar keselamatan ini, dan kau ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kau bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mati bagi dosaku sekali untuk selama-lamanya. Aku hidup bagi Allah. Aku menerima dan aku percaya kepadamu bahwa dosa-dosaku telah dikuburkan, mati bersama-sama dengan tubuh dosa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Penghukuman tidak lagi kami terima. Mungkin masih ada dosa di dalam daging, tetapi Engkau telah berkata, Kau sendiri telah menebus dosa di dalam daging itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Engkau Allah yang adil. Aku mengucap syukur bahwa aku diangkat menjadi anak-anak-Mu. Aku tidak lagi menjadi budak ketakutan, tetapi aku menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Dan apabila engkau telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang pribadi, kau nanti bisa kontak pada para ushers, para pastors, para leaders maupun ministers untuk bisa diarahkan kepada material-material yang menunjukkan dan mendeklarasikan kebenaranmu di dalam Kristus. Engkau masih tetap harus setiap hari menerima anugerah, kebenaran, dan kelimpahan dari kasih karunia. Terimalah kelimpahan itu setiap hari. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Sama-sama kita terima berkat daripada Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang memberkati dan melindungimu. Dia akan melindungimu, memberikan proteksi kepadamu 24 jam kali 7 hari kali 365 hari. Malaikat berkeliling mengelilingi kemahmu, melindungi engkau dari segala macam malapetaka, virus atau apapun, kecelakaan apapun tidak akan menimpamu. Dan Tuhan sendiri dia menyinarkan wajahnya kepadamu dan dia memberikan kepadamu kebaikannya, kasih karunia yang berlimpah-limpah.
Dan Tuhan sendiri menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang menerima berkat ini kami katakan bersama-sama, amin. Have a blessed weekend, saudara-saudara.